Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldeva Ilhami, panggilan Deva. Saya berasal dari Sumatera Barat, Payakumbuh, atau Kabupaten 50 Kota, dan saat ini sebagai pengajar di salah satu kampus Universitas Negeri di Riau sebagai dosen pendidikan IPA. Kemudian kegiatan saya yang lain itu sebagai konten kreator di YouTube, dan teman-teman bisa berkunjung ke YouTube saya yang berkaitan kontennya dengan pendidikan. Pertama, mungkin saya awali dengan sekolah dasar dulu ya, sekolah dasar di 50 Kota, tepatnya di Akabuluru. Kemudian saya lanjut ke MTS ya, Madrasah Tsanawiyah, dan itu saya sudah berpisah dengan keluarga gitu. Artinya kami sudah mulai ngekos gitu ya. Itu adalah pengalaman yang sangat berkesan ya, karena bayangkan saja bagi anak berumur ya kelas umur berapa tuh ya, di kelas 6 kemudian lanjut ke MTS ya, setingkat SMP langsung ngekos gitu. Ini luar biasa adaptasinya. Kemudian setelah saya MTS lanjut ke Madrasah Aliyah yang lokasinya berdekatan sebenarnya di MTS. Dan selesai dari Madrasah Aliyah itu saya lanjut ke strata 1 di Univ Negeri Padang. Jadi saya dari Akabuluru nama kecilnya lanjut ke Kota Payakumbuh, kemudian lanjut ke Padang gitu. Jadi dalam lokasi yang berbeda. Di Univ Negeri Padang S1 saya mengambil pendidikan biologi. Nah, di sana juga memiliki pengalaman yang sangat berkesan. Karena jujur saja saya berasal dari keluarga yang menengah ke bawah dalam hal perekonomian, dan saya yakin mungkin teman-teman juga gitu ya. Ternyata untuk mencapai cita-cita dari teman-teman itu tidak dipatok dari suatu perekonomian ya. Jadi bagi orang-orang yang biasa, termasuk saya contohnya, itu artinya bisa ya mencapai cita-cita yang kita inginkan ya, termasuk saya di dunia pendidikan. Dan di UMP S1 alhamdulillah itu memperoleh beberapa beasiswa yang bisa saya survive gitu ya sampai selesai. Beasiswa dari Pertamina Foundation, kemudian yayasan dari Ainun Habibie. Kemudian selesai S1 lanjut ke S2, alhamdulillah memperoleh beasiswa LPDP. Dan di S2-nya itu saya coba ke Bandung ya. Jadi dari Padang lanjut ke Bandung, dan itulah tahapan terakhir saya di S2, dan mudah-mudahan bisa lanjut ke S3. Saya alhamdulillah sebagai pegawai negeri sipil, sebagai dosen PNS. Nah, teman-teman bagi yang ingin mencoba gitu ya, atau tertarik ke pekerjaan yang PNS terutama dosen, teman-teman harus mengikuti beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pan-RB. Nah, alhamdulillahnya pada saat ini sebuah seleksinya cukup terbuka ya, artinya terbuka sekali, dan teman-teman pasti memiliki kesempatan yang sama. Dan tidak ada lagi artinya untuk masuk ke PNS ini mempertanyakan Anda dari siapa, kamu dari mana gitu. Tapi asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, teman-teman pasti bisa mencoba. Pertama mungkin administrasi, teman-teman akan mengapply persyaratan ya, diantaranya misal itu ada bukti teman-teman pendidikan terakhirnya. Contoh di dosen teman-teman mengambil S2 dan itu ada bukti ijazahnya. Ada beberapa file-file yang bisa teman-teman coba baca gitu ya, persiapkan dan submit. Itu kalau di administrasi. Selesai administrasi, teman-teman akan masuk ke tahapan kedua, itu SKD. Di SKD ini akan menguji teman-teman pemahaman dasar. Ada TIU, ada TWK ya, kemudian ada TKP gitu. Nah, jadi ini adalah 3 bagian di SKD ini yang teman-teman harus lalui. Dan kalau teman-teman berhasil ya, karena saat ini
ada live scoringnya. Jadi betul-betul terbuka teman-teman, dan tidak ada tutup-tutupi gitu tentang SKD ini. Dan setelah tes langsung kelihatan skornya, malah live scoring, jadi terbuka. Kalau teman-teman berhasil di SKD, teman-teman akan lanjut ke SKB. Nah, di SKB ini sesuai dengan instansi. Contoh kayak di sekolah, misalkan ke pendidikan, misalkan kayak saya yaitu ya di universitas gitu ya, di Kemenak. Dan ada 3 tahapan secara umum. Ada wawancaranya, ada psikotesnya, dan ada micro teachingnya karena mengambil formasi untuk pendidik. Begitu juga dengan guru, serta untuk instansi yang untuk guru juga tentu ada SKB yang berkaitan dengan pengujian kompetensi. Nah, ini berbeda juga bagi teman-teman yang mengambil di kementerian lain, misalkan kayak Kementerian Hukum dan HAM, tentu ada kriteria fisiknya, tes fisik dan segala macam. Jadi ini adalah untuk menguji kompetensi. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil juga di SKB ini, maka teman-teman akan menunggu untuk penetapan teman-teman sebagai CPNS atau calon pegawai negeri sipil, yang nantinya teman-teman akan menyelesaikan latsarnya dan memperoleh itu untuk PNS-nya. Saya rasa di SKD dan di SKB itu adalah cukup menantang. Dari 3 tadi ada administrasi, SKD, dan SKB. Administrasi ya kita cukup mengapply dokumen-dokumen yang sudah ada ketetapannya ya, dan tidak terlalu sulit menurut saya. Tapi di SKD dan SKB ini itu menurut saya tantangan luar biasa. Di SKD saja itu kita sudah ditetapkan skornya standar minimal gitu. Dan saya di SKD yang sangat berkesan itu adalah di TKP pada saat pendaftaran 2018, dan kami tesnya itu di 2019 ya. Pokoknya kisaran itu 2018 dan 2019, dan TKP yang menjadi dalam tanda kutip momok menakutkan bagi seluruh peserta termasuk saya. Tapi alhamdulillahnya karena saya mengambil jalur yang cum laude, jadi terbantu di TKP yang mana TKP tidak disyaratkan sebagai standar yang reguler gitu, karena bisa dikatakan privilege sebagai cum laude. Nah, kemudian di SKB itu kita akan diuji tentang kompetensi. Nah, ini juga cukup menantang karena di SKB teman-teman akan face to face dengan person to person gitu ya, mewawancarai ya. Jadi ini bagaimana meyakinkan orang lain bahwa kita itu layak gitu berada di sana. Jadi menurut saya itu berimbang di SKD dan SKB. Menurut saya itu cukup menantang sekali. Tapi administrasi saya rasa semuanya nggak akan cukup menantang ya. Menurut saya teman-teman tidak akan bisa langsung coba-coba saja tanpa ada persiapan. Nah, persiapan di sini bisa mulai dari persiapan yang paling sederhana. Teman-teman betul-betul memahami persyaratan yang diminta oleh instansi. Jadi harapan saya teman-teman tidak asal ikut-ikutan dengan berpatokan kepada orang lain, tapi teman-teman memahami kebijakan dan peraturan yang sudah diterbitkan dari instansi teman-teman. Contoh kalau kayak saya di Kementerian Agama, yang mana ada rules-nya, ini persyaratannya, kemudian begini tata caranya, dan ini panduannya, dan kita harus mengikuti itu. Begitu juga dengan kementerian yang lain atau di instansi yang lain. Itu yang pertama. Karena kalau teman-teman tidak jeli dengan hal itu, teman-teman juga akan bisa di administrasi akan gagal gitu. Contoh sederhananya terkait dengan ya KTP barangkali gitu ya, ada yang hilang dan segala macam, yang barangkali teman-teman bisa persiapkan sebelum tes gitu. Tapi teman-teman tidak aware gitu, tidak peduli, ya akhirnya teman-teman juga yang akan mengalami kerugian. Nah, kemudian tips yang keduanya adalah teman-teman harus juga memiliki pengetahuan, pemahaman, skill dasar gitu, skill dasar tentang pemahaman dasar kayak matematika dasar, bahasa Indonesia dasar gitu ya, yang di SKD itu lah, PIU, TKP, dan TWK, dan wawasan kebangsaan. Nah, ini kalau teman-teman tidak berlatih dengan soal ya, teman-teman juga akan kewalahan. Nah, kemudian terakhir, karena ini adalah ada tes SKB yang kompetensi, maka ini adalah betul-betul sesuai dengan informasi yang dilamar. Maka teman-teman harus jeli juga,
karena formasi itu bisa dibuka di berbagai instansi. Contohnya misal kayak guru di sebuah Pemda A gitu ya. Kemudian kan berbagai sekolah. Dan pada masa saya itu bisa dilihat yang mendaftar. Tapi kalau nggak salah yang di terakhir nggak bisa lihat ya, pada saat sebelum ditutup gitu ya. Nah itu juga teman-teman bisa lihat juga peluangnya gitu. Kemudian melihat dari jumlah formasinya serta strata atau kualifikasi pendidikan yang diterima. Jadi kita harus hati-hati di sana dan jeli dengan peraturan yang ditetapkan. Kemudian karena ini kompetensi, contohnya bagi teman-teman yang pengajar, maka teman-teman harus melatih juga bagaimana bisa meyakinkan orang lain gitu, untuk bahwa saya itu memang layak gitu sebagai penerima atau formasi yang telah ditetapkan. Jadi menurut saya itu setiap 3 tahapan tadi teman-teman harus persiapkan dengan matang. Jadi teman-teman silahkan untuk mencoba dan jangan menyerah ya sampai titik darah penghabisan, seperti itu.